kata bendera ini sebagai tanda budaya bangsa ini. Kami Yerusalem, Meskipun Jepang telah kalah oleh Sekutu, Berita kekalahan Jepang yang menyerahkan masyarakat kepada pihak sekutu. Jepang telah mengalami kerusakan parah di kotanya. Dengan itu, nyatanya mereka belum kalah. Baiklah. Pada tanggal 24 Agustus 1945. Bagaimana jika kita mengadakan proklamasi kemerdekaan? Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Dan pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir yaitu golongan muda mendengar pidato penyerahan Kaisar Hirohito dari radio. Tetapi berita tersebut masih simpang siur. baik. Selanjutnya ada berita kekalahan Jepang yang menyerahkan masyarakat kepada pihak sekutu. Salah satu penyebabnya adalah ketika peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 oleh sekutu. Akibatnya Jepang kehilangan pasukan tentaranya dan Langsung saja Sultan Syahrir mematikan radionya dan memberitahukan kawan-kawannya dari golongan pemuda. Kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, memang kenapa? Dari yang kudengar di Radio Domei, Jepang telah melakukan senjata-senjata. kalau begitu kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Hairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Golongan pemuda mengadakan rapat di salah satu ruangan lembaga bakteriologi. Saat ini Indonesia berada dalam keadaan kosong kekuasaan. Bagaimana jika kita mengadakan proklamasi kemerdekaan? Tapi Jepang memberikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Siapa yang akan menemui Soekarno dan Mohatta untuk menyampaikan keputusan ini? Darwis, Pikana, bagaimana? Baik, kami yang akan menyampaikan keputusan ini. Ketika Sultan Syahrir bertemu Soekarno. Kota Hiroshima telah dibom oleh sekutu. Ada berita lain bahwa Jepang akan diserang lagi. Begitukah kabari berita terbaru tentang Jepang? Pada tanggal 9 Agustus 1945, Sultan Syahrir kembali menerima informasi tentang Jepang yang membuat hatinya terkejut. Jepang kembali diserang. Kota Nagasaki menjadi sasaran. Kini Jepang tidak lagi berdaya di depan sekutu. Berita ini harus disampaikan pada golongan tua. Ada apa? Ada berita apa? Laporkan sekarang. Nanti akan saya sampaikan kepada Pak Soekarno bila sudah datang. Kota Nagasaki sudah dibom oleh sekutu. Jepang melemah. Ini mungkin waktunya kita untuk mempersiapkan kemerdekaan. Benarkah? Jangan gegabah. Tunggu dulu. Jepang masih kuat. Nyatanya mereka belum kalah. Baiklah. Sultan Syahrir menunggu kabar di radio sampai tanggal 15 Agustus 1945. Tiba-tiba, terdengar kabar mengejutkan yang membuat senang Sultan Syahrir. Jepang telah mengalami kerusakan parah di kotanya. Dengan itu, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jepang telah kalah. Ini adalah kesempatan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Tapi, karena Soekarno baru datang dari Vietnam, lebih baik besok saja aku sampaikan berita ini. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Sultan Syahrir mengumumkan berita kekalahan Jepang kepada seluruh warga. Di kediaman Soekarno-Hatta, Sultan Syahrir dan beberapa golongan muda datang membicarakan tentang kekalahan Jepang. Pak Soekarno, bagaimana jika bangsa kita cepat-cepat dimerdekakan? Jika tidak, bangsa kita akan dijajah kembali. Jangan dulu, kita harus menunggu berita resmi dari pemerintah Jepang terlebih dahulu.
Jika tidak, kita akan diserang dan dijajah oleh Jepang lagi. Untuk apa kita menunggu lagi? Jepang sudah kalah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih baik kita mengurus persiapan kemerdekaan bangsa kita. Meskipun Jepang telah kalah oleh sekutu, mereka belum memberikan kekuasaan mereka pada kita. Kita belum bisa memberikan kemerdekaan pada bangsa kita ini. Cepatlah, nanti terlambat kita memerdekakan bangsa ini. Tidak bisa. Mereka masih memiliki hak sepenuhnya atas bangsa Indonesia. Jadi tidak bisa melawannya. Kalau mereka apa? Apa mereka punya hak atas bangsa ini? Dan kita yang tinggal di bangsa ini, kenapa mereka yang punya hak? Keadaan semakin kacau. Golongan muda bersikeras untuk mempersiapkan kemerdekaan, sedangkan golongan tua bersikeras menunda kemerdekaan. Dengan itu, para golongan muda mengadakan pertemuan. Hasil dari pertemuan itu adalah mendesak Soekarno-Hatta untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Cepatlah memerdekakan Indonesia, jika tidak kalian berdua harus ikut dengan kami. Apa alasan para golongan muda membawa kami pergi? Dan akan kalian bawa kemana kami pergi? Supaya kalian tidak dipengaruhi oleh pemerintah Jepang, masalah kemana itu tidak penting. Golongan muda menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Sesampainya di sana, Soekarno-Hatta terus diberikan suatu ancaman untuk memerdekakan negeri ini. Sampai suatu ketika, Mereka masih belum menerima kekalahan Jepang, dan mereka masih terpengaruh oleh kekuasaan Jepang. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Besok kita berunding kepada golongan tua. Setuju, secepatnya kita harus bertemu dengan golongan tua. akhirnya para golongan muda dan golongan tua berkumpul merundingkan tentang pembebasan Soekarno-Hatta sekaligus persiapan kemerdekaan Indonesia. Sukarni, Hairul Saleh, mengapa kalian menculik Soekarno-Hatta dan dibawa ke Rengas Dengklok? Kami membawa mereka agar mereka tidak dipengaruhi oleh Jepang dan agar mereka secepatnya memerdekakan bangsa ini. Bukankah kita telah melakukan banyak persiapan kemerdekaan? Lalu apa gunanya Dokuritu, janji Osaka dan Dokuritu, janji Inkai? Bukankah itu untuk memerdekakan bangsa ini? Lalu mengapa golongan tua tidak ingin melakukannya sekarang? Saya tahu semua masalah itu. Yang Anda katakan memang benar. Tapi kemerdekaan itu belum saatnya. Ya, tidakkah Anda tahu? Jepang memang telah kalah dari sekutu, tapi mereka belum menyerahkan kekuasaannya. Meskipun mereka telah mengeluarkan ribuan janji untuk membolehkan kemerdekaan kita, tapi nyatanya janji itu hanya janji palsu belaka. Tidak mungkin mereka akan memerdekakan negeri kita ini. Pokoknya kita harus memproklamasikan kemerdekaan negeri ini besok. Titik. Itu adalah kesepakatan para golongan muda. Ya, baiklah kalau mau kalian itu. Tapi bebaskan dulu Soekarno-Hatta. Karena dialah yang bisa membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Masalah tersebut sudah diatasi. Saudara Darwis akan menjemput mereka. Tunggu dulu. Saya ikut dengan kalian dan beri sedikit waktu untuk bicara dengan Pak Yamin. Apa Anda telah memikirkan keputusan ini matang-matang? Ini bukanlah keputusan ringan. Ini menyangkut tentang negeri ini. Sudahlah, mereka juga benar. Kita menginginkan kemerdekaan. Tapi ketika ada waktu, malah diam saja. Lagi pula, keputusan ini akan disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Baiklah kalau begitu, saya juga tidak bisa menolak. Sudahlah, saya pergi dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka menjemput Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Sesampainya di sana, banyak persiapan menjelang kemerdekaan. Semua telah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Di malam itu, Soekarno bingung harus membicarakan proklamasi di mana. Karena tidak ada tempat, akhirnya dipilihlah rumah Laksamana Maeda. Apa hal kalian datang kemari? Maaf pengganggu, kami ingin meminjam ruangan untuk naskah proklamasi besok. Jadi besok akan ada proklamasi. Baiklah, silakan masuk. Pak Soekarno dan Pak Hatta saja yang masuk. Biar saya nunggu di luar. Kami membutuhkan Anda, Pak Subarjo. Lebih baik Anda ikut. Masuk. Setelah beberapa lama kemudian, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo keluar dan mengumumkan hasil diskusi mereka. Tapi ada ketidaksesuaian antara pendapat Soekarno dan warga. Akhirnya menurut pemikiran yang matang, diubahlah rancangan proklamasi tersebut. Setelah itu, Soekarno memanggil Sayuti Melik untuk mengetik naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah dibuatnya. Saya telah membuat konsep teks proklamasi. Bisakah Anda mengetiknya? Saya sangat senang diberikan kepercayaan oleh Anda. Saya akan melaksanakan tugas ini dengan baik. Bagus, kalau gitu laksanakan. Saya akan menyuruh Pak Ahmad untuk menjahit bendera merah putih. Tolong
siapkan tiangnya. Baik, Bung. Di mana? Di rumah Bung Karno. Setuju. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Bangsa ini akan segera merdeka, tapi belum punya bendera. Tolong buatkan dan jadikanlah bendera, kalau bisa secepatnya. Baiklah, suamiku, akan saya buat secepatnya, tapi saya memiliki kain merah dan putih, itu pun baju bekas dari. Tak apalah, buat saja bendera yang sederhana. Ya sudah, aku pergi dulu, doakan negeri ini tentram dan aman untuk esok hari. Ya, aku selalu berdoa untukmu dan negeri ini. Ya, terima kasih. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai, Timothy, tolong sebarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Baik, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk yang pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan menjauhkan Anda. tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempat semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suara lantang dan mantap, Soekarno membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Kemudian dikibarkanlah bendera sangsaka merah putih dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Para hadirin turut menyanyikan lagu ini.